Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya membaca cerita tentang seorang anak yang bernama Andi. Ketika dengan terpaksa tangan kirinya itu harus diamputasi ya. Dan ketika setelah amputasi itu ya, dia tidak mudah baginya untuk menyesuaikan diri. Ya, karena ketika dia kembali ke sekolah, banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan olehnya. Ya, kemudian pada waktu itu gurunya ingin bahwa teman-teman sekelas Andi itu memahami apa yang dirasakan oleh Andi yang sekarang tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan normal. Ya, sampai suatu pagi gurunya itu meminta semua siswa yang lain itu untuk menyembunyikan tangan kirinya. Ya, pada waktu itu, pada pagi itu, semua murid-murid harus melakukan semua aktivitasnya hanya dengan tangan kanannya saja. Mereka mulai belajar menulis dengan rapi, ya. Menulis dengan rapi tanpa bantuan tangan kirinya. Ya, mungkin waktu menggeserkan kertas itu akan nggak mudah ya menulis dengan satu tangan. Atau mereka juga harus melakukan mengancing baju, belajar mengancing baju, belajar menalikan sepatu. Ya, perlu usaha yang ekstra. Ya, perlu usaha yang lebih. Ketika mereka melakukan aktivitasnya hanya dengan satu tangannya saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, guru tadi ya, guru Andi mengharapkan bahwa semua murid-muridnya itu memahami apa yang dirasakan oleh Andi ya, sehingga ketika mereka di posisi sama seperti Andi ya, mereka akan mengerti keberadaan Andi. Dengan satu tangannya mereka melakukan aktivitasnya seperti Andi ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya, kita punya Allah ya, kita punya Yesus, Putra Allah yang telah menjadi manusia ya. Maka saya percaya bahwa Allah pun dapat memahami setiap duka cita kita, setiap derita kita, setiap kesulitan kita ya. Karena Yesus pernah menjadi manusia, pernah mengalami kesulitan-kesulitan, derita, mengalami ketidakmudahan. Sehingga saya percaya bahwa Yesus pun memahami kesulitan-kesulitan yang kita miliki ya. Di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 18 dikatakan, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kenapa seperti itu? Karena Yesus sendiri pernah merasakan dicobai. Yesus sendiri pernah merasakan penderitaan. Sehingga itu akan membuat Tuhan Yesus itu juga mengerti, memahami apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi derita kita, apa yang menjadi penderitaan kita ya. Dan karena ia tidak berdosa, dia juga dapat menggantikan kita sebagai korban yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan ya, Yesus ya menggantikan kita, manusia yang berdosa, yang harusnya kita mendapat penghukuman, yang harusnya kita mendapatkan dosa-dosa yang dihukum, tetapi Yesus sendiri menggantikan itu untuk kita. Karena begitu besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang mengerti, karena Dia telah menjadi manusia seperti kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali ya, pemahaman kita dikembalikan bahwa Yesus itu tahu
Ya, Yesus peduli kita. Yesus paham apa yang kita rasakan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita bahwa Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan duka cita kita dan Dia tahu apa yang menjadikan segala hal yang membuat kita bersedih, ya, membuat kita tidak mengerti, membuat kita merasa kesulitan. Dan itu menjadi kekuatan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.